Aku menikah dengan Raffi, pria yang dulu kupuja sejak kuliah. Ia mapan, berwibawa, dan begitu kucintai. Saat ia melamarku, aku tak berpikir dua kali. Kupikir, inilah akhir dari segala penantian. Tapi ternyata, pernikahan kami justru menjadi awal dari kesepian yang tak pernah kubayangkan. Hari-hariku terasa hampa. Raffi sibuk dengan pekerjaannya, jarang pulang, dan setiap kali pulang, wajahnya letih, dingin, seperti kehilangan minat untuk sekadar berbincang. Aku mencoba memahami, tapi semakin ku coba, semakin terasa jarak yang memisahkan kami. Di tengah sepi itu, aku sering berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana, suasananya hangat. Ibu mertua ramah, tapi yang paling membuatku tenang adalah kehadiran Pak Seno, ayah Raffi. Beliau sosok yang tenang, tutur katanya lembut, dan pandangannya selalu menenangkan. Kadang, beliau menyapaku di teras sambil menyuguhkan teh hangat. "Kamu kelihatan capek, Nak. Raffi kerja terus ya?" Tanyanya lembut. Aku hanya tersenyum, menahan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Setiap kali aku bercerita, beliau mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, tanpa menasihati berlebihan. Aku merasa dipahami. Rasanya seperti ada seseorang yang akhirnya mau melihat luka yang selama ini kusembunyikan di balik senyum. Aku tahu rasa nyaman ini seharusnya tak lebih dari hubungan antara menantu dan mertua. Tapi entah kenapa, setiap kali beliau menatapku dengan perhatian, hatiku seperti menemukan rumah. Suatu sore, ketika aku hendak pulang, beliau berkata pelan, "Kalau kamu merasa sendiri, datanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Aku tersenyum, tapi ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku. Aku tak tahu apakah itu rasa haru atau justru awal dari sesuatu yang akan menjerumuskan kami berdua ke dalam dosa yang tak pernah kami duga. Hari demi hari, aku semakin sering datang ke rumah mertua. Awalnya hanya untuk membantu ibu memasak atau sekadar mengobrol ringan. Tapi diam-diam aku tahu alasan sebenarnya adalah karena aku ingin bertemu Pak Seno. Beliau selalu punya waktu untuk mendengarkan, selalu tahu kapan aku sedang sedih, kapan aku butuh ditemani. Kadang kami berbincang di taman belakang, di bawah pohon mangga, sambil menyeruput teh hangat. Obrolan kami sederhana, tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang doa. Tapi entah kenapa, setiap kalimatnya menenangkan jiwaku lebih dari siapapun. Suatu kali aku berkata lirih, "Kadang aku merasa seperti tak punya tempat pulang, Pak." Beliau menatapku lama, lalu menjawab pelan, "Kalau kamu lelah, pulanglah ke doa. Di situ Tuhan menunggu." Jawaban itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukan seorang ayah. Hangat, tulus, tapi menimbulkan debar aneh yang tak bisa kujelaskan. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami terasa semakin dalam. Kadang hanya diam berdua, tapi keheningan itu terasa penuh makna. Namun dalam keheningan itu pula, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Aku tahu perasaan ini salah, tapi hati selalu lebih dulu jatuh sebelum sempat berpikir. Raffi semakin jarang pulang, semakin jauh, semakin asing. Dan setiap kali aku menatap wajah Pak Seno, aku justru merasa semakin dekat. Suatu sore hujan turun deras. Aku hampir tak sadar sudah setengah jam duduk di teras bersamanya. Angin membawa aroma tanah basah dan suasana terasa sendu. Ketika beliau hendak mengambilkan selimut, jemarinya menyentuh tanganku, dingin, tapi menyalakan sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Kami terdiam, tak ada kata, hanya tatapan yang terlalu lama untuk bisa disebut wajar. Dalam hati aku berteriak, "Jangan, ini salah," tapi tubuhku tak bergerak, dan hatiku kalah oleh kesepian yang sudah terlalu lama kupelihara. Malam itu, aku pulang dengan langkah gemetar. Aku tahu sesuatu dalam diriku telah berubah. Sesuatu yang akan sulit ku kembalikan lagi seperti semula. Sepi. Hujan turun tanpa suara petir, hanya gemericik lembut di jendela. Raffi sedang dinas luar kota dan aku lagi-lagi menghabiskan malam sendirian di rumah. Tiba-tiba ponselku bergetar, pesan dari Pak Seno. "Kamu baik-baik saja, Nak. Hujan begini, jangan sedih sendirian." Pesan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh.
Aku merasa seperti ada yang memanggilku pulang. Entah apa yang mendorongku, aku pun pergi ke rumah mertua malam itu. Beliau tampak terkejut melihatku basah kuyup. Dengan sigap, beliau menyelimuti pundakku dan berkata, "Kamu pasti kedinginan. Duduklah nak, aku siapkan air hangat." Aku mengangguk pelan. Tapi begitu beliau duduk di sampingku, air mata yang kutahan seketika pecah. "Aku lelah, Pak. Aku berusaha menjadi istri yang baik, tapi aku seperti berbicara pada tembok. Aku ingin dicintai, tapi seolah tak ada yang mau melihatku." Beliau diam, lalu perlahan mengusap bahuku, menatapku penuh empati. Sejak menikah, Mas Raffi tak pernah menyentuhku. Aku juga tidak tahu apa penyebabnya. "Kamu perempuan yang kuat, Nadia. Jangan biarkan kesepian membuatmu hilang arah." Aku tak tahu kenapa, tapi saat itu aku bersandar di bahunya. Aku hanya ingin menenangkan diri, tapi bahu itu terasa begitu hangat, begitu aman. Dan ketika tangannya memelukku, dunia seperti berhenti berputar. Tak ada kata, hanya tangis yang pecah di antara keheningan. Dan tanpa kami sadari, jadi kami saling menggenggam, nafas saling memburu. Aku tidak tahu siapa yang memulai lebih dulu, hingga kejadian yang tidak manusiawi itu terjadi begitu saja. Setelah semuanya usai, aku duduk memeluk lutut, gemetar dan terisak. Pak Seno menatapku dengan wajah syok. Bukan karena dosa yang baru terjadi, tapi karena sesuatu yang tak pernah ia duga. Kamu masih perawan? Berarti benar Raffi selama ini tak pernah menyentuhmu." Aku hanya menunduk, menangis semakin keras. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya bergetar, "Ya Tuhan, apa yang sudah kita lakukan?" Malam itu kami tak berbicara lagi. Hanya diam dan air mata. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri, sementara beliau terlihat begitu hancur. Sejak saat itu, kami tahu, dosa kami bukan hanya soal perbuatan, tapi soal hati yang tak lagi bisa kembali seperti dulu. Sejak malam itu, aku dan Pak Seno nyaris tak saling menatap lagi. Setiap kali kami bertemu, suasananya canggung, penuh sesal, seperti dua orang asing yang menyimpan rahasia gelap bersama. Aku mencoba menjauh, sibuk dengan rumah, mencoba memperbaiki diriku sendiri. Tapi rasa bersalah itu tak pernah pergi. Setiap kali aku berdoa, air mataku selalu jatuh sebelum sempat mengucap kata ampuni aku. "Tuhan." Raffi mulai curiga dengan perubahan sikapku. Ia bertanya lembut, "Kamu kenapa, Nat? Belakangan kamu sering murung." Aku tersenyum paksa, mencoba berbohong demi melindungi semua orang. "Aku cuma lelah, Mas, mungkin butuh istirahat." Namun diam-diam, Pak Seno justru berusaha memperbaiki segalanya. Ia mulai mendorong Raffi agar lebih banyak di rumah, agar memperhatikan istrinya. Beliau sering menasihati anaknya, tanpa Raffi tahu alasannya begitu dalam. "Nak, istrimu butuh teman bicara. Jangan biarkan kesibukan membuatmu buta pada hatinya." Perlahan sikap Raffi berubah. Ia mulai pulang lebih cepat, mulai bercerita, mulai menatapku lagi seperti dulu. Dan aku mulai belajar untuk mencintainya kembali. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin menebus sesuatu yang pernah aku rusak. Suatu malam, saat kami duduk berdua di beranda, Raffi memegang tanganku dan berkata, "Aku sadar aku sering salah. Terima kasih karena kamu tetap di sini." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti tamparan lembut dari langit. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Dalam hati aku berjanji, aku tak akan jatuh lagi, apapun yang terjadi. Di balik semua itu, Pak Seno semakin jarang menemuiku. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, berdoa dalam diam, menunduk lama setiap kali sujud. Kadang aku melihat dari jauh, air matanya jatuh di sajadah, dan aku tahu beliau juga sedang berjuang dengan dosanya sendiri. Hari-hari berjalan lambat, tapi di dalam penyesalan itu, aku mulai memahami sesuatu, bahwa Tuhan tak menunggu kita sempurna untuk diampuni. Tuhan hanya menunggu kita berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Waktu berjalan perlahan, Raffi kini lebih hangat, lebih sering mengajakku berbicara, dan rumah kami kembali terasa hidup. Namun, di balik semua kebahagiaan itu,
Ada satu beban yang masih kupikul diam-diam. Dosa yang tak bisa kuhapus, seberapapun aku berusaha. Pak Seno semakin jarang keluar rumah. Beliau terlihat lemah, sering batuk, dan tubuhnya mulai kurus. Suatu hari, Raffi memintaku menemaninya menjenguk ayah di rumah sakit. Saat kulihat sosok itu terbaring lemah di ranjang putih, dadaku terasa sesak. Wajah yang dulu menatapku penuh hangat itu kini pucat, tapi matanya masih teduh, seolah menyimpan sejuta kata yang tak sempat terucap. Ketika Raffi keluar membeli obat, Pak Seno menggenggam tanganku lemah. "Nah Arya," suara itu pelan, serak, nyaris tak terdengar. "Aku minta maaf atas semua yang pernah terjadi. Aku bukan hanya berdosa pada Tuhan, tapi juga padamu. Kuharap kamu bisa hidup lebih baik dari apa yang aku jalani." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kusentuh tangannya yang dingin dan menjawab pelan, "Saya sudah memaafkan Pak, terima kasih, karena pernah membuat saya merasa dipahami, walau lewat jalan yang salah." Beliau tersenyum samar, menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketenangan di wajahnya. Beberapa hari kemudian beliau berpulang, membawa rahasia kami pergi bersamanya. Aku berdiri di samping pusaranya lama sekali. Bukan untuk menangisi, tapi untuk berjanji, aku akan hidup dengan benar, menjaga rumah tangga ini, dan menebus dosa kami dengan kebaikan. Sebab ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dihapus dengan air mata, hanya bisa ditebus dengan kejujuran dan kesetiaan yang baru. Kini, setiap kali hujan turun, aku selalu berdoa dalam hati. Semoga Tuhan mengampuni kami dan menjadikan kesalahan ini sebagai jalan pulang menuju cahaya. Terkadang, dosa tidak lahir dari niat jahat, tapi dari hati yang terlalu lama merasa sepi. Namun, sebesar apapun kesalahanmu, selalu ada jalan untuk memperbaikinya, bukan dengan melupakan, tapi dengan hidup lebih baik dari kemarin.